Selamat bertemu kembali dengan saya, Edi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga berkat kesehatan selalu melimpah untuk Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya mencoba sedikit berbagi pemikiran dan juga refleksi untuk kita bisa saling menguatkan di masa sulit ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, tema yang akan kita angkat pada saat ini adalah beriman saat pandemi. Ini mengingatkan bagaimana kita bisa melihara iman kita dalam masa sulit ini. Untuk itu marilah kita awali pertemuan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur ya Bapa atas segala rahmat yang tak henti-hentinya mengalir untuk kami semua. Sehingga saat ini Engkau memberi kesempatan pada kami untuk bersama dengan umat yang lain menyegarkan iman kami. Bapa, di masa pandemi ini, kadang iman kami tergetar melihat banyaknya korban berjatuhan oleh serangan virus corona. Bapa, kami mohon agar melalui sesi pendalaman iman ini, kami diteguhkan untuk selalu mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya penolong dan penyelamat kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Tuhan Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaanku itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, marilah kita renungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Bapak Ibu, kita mendengarkan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bagian percakapan ini diawali dengan perkataan Yesus kepada para muridnya tadi, jangan gelisah hatimu. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus karena suatu kegelisahan dalam diri murid-murid karena perkataan Yesus sebelumnya yang akan meninggalkan mereka. Bahkan pernyataan Petrus yang ingin mengikuti Yesus kemanapun ia pergi
Muncul juga karena sebelumnya Yesus mengatakan, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Ini pada Injil Yohanes bab 13. Dengan demikian, pernyataan Yesus tentang kepergiannya untuk meninggalkan para murid benar-benar menimbulkan kegelisahan yang serius, sehingga Yesus perlu menenangkan mereka. Memang, saat itu murid-murid tidak bisa pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus berjanji bahwa nanti suatu saat mereka akan bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu, dengan wafat dan kebangkitan Kristus, murid-murid Yesus juga kita dimungkinkan untuk tinggal bersama Kristus. Dan kepergian Tuhan Yesus ini untuk menyediakan hal-hal surgawi yang akan diwariskan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Setelah waktunya tiba bagi murid-murid Tuhan Yesus dan juga kita tentunya kelak datang ke rumah Bapa melalui pintu gerbang kematian kita. Namun sebelum menjalan kepada kematian itu, kita saat ini masih menghadapi sebuah problema besar, di mana kita mengalami masa pandemi. Bagaimana kita menghayati sabda Tuhan Yesus itu? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepadaku. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, yang mengusik dan bisa menggetarkan iman kita. Apa itu? Pertama, dari mana sebenarnya virus corona datang? Dari iblis atau dari sebuah hukuman Allah? Atau apakah Allah diam saja? Di mana kemahakuasaan Allah kalau seperti ini? Bapak Ibu, iblis tidak pernah menciptakan corona. Karena iblis bukan pencipta. Lalu, bagaimana dengan Allah, sang pencipta? Allah juga tidak mungkin menciptakan virus corona. Karena Allah adalah Maha Rahim. Dan Dia tidak mungkin menghancurkan ciptaannya sendiri. Juga tidak mungkin itu sebagai sebuah hukuman. Bagaimana para dokter relawan yang rela berkorban mengorbankan diri keluarganya, akhirnya mereka meninggal dan dijelaskan karena hukuman Allah. Sangat tidak masuk akal. Seorang filsuf Inggris yang bernama Alfred North Whitehead, dia memiliki pendapat seperti ini. Penderitaan muncul sebagai hal yang tak terelakkan dalam rangkaian proses petualangan kreatif seluruh alam semesta yang senantiasa dalam proses menjadi. Sebab Yesus tidak melihat bahwa Allah yang bertanggung jawab atau bersalah secara moral, namun penderitaan dilihat sebagai konsekuensi dunia yang tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur. Dan begitu Allah tidak mungkin melenyapkan segala penderitaan di dunia ini, meskipun Dia Maha Baik dan Maha Kuasa. Jika Allah berbuat demikian, maka Allah sendiri yang akan menghancurkan keseluruhan proses tumbuh dan berkembangnya dunia ini. Alfred North Whitehead kemudian menutup segala filosofinya dengan seperti ini. Kemahakuasaan Allah tidak terletak pada kemampuannya menghilangkan penderitaan, tetapi pada kasih-Nya untuk menyertai manusia agar kuat menanggung penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, COVID-19, coronavirus, lalu dari mana bisa muncul? Bapak Ibu, COVID-19 coronavirus adalah penyakit-penyakit seperti penyakit-penyakit lain yang menyerang manusia, di mana manusia harus bisa menaklukkannya. Apakah lalu Allah diam saja?
ternyata Allah bertindak melalui caranya sendiri. Allah menolong manusia melalui manusia ciptaannya sendiri. Allah ingin manusia terlibat dalam karya-karya keselamatan Allah. Dan manusia sudah dibekali Allah dengan berbagai kemampuannya untuk digunakan manusia untuk bisa saling menolong manusia yang lain. Ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif bagi kita. Apa yang sudah kulakukan untuk sesamaku saat pandemi ini? Yang perlu kita perhatikan, disposisi batin apa yang perlu kita tempuh. Pertama adalah jangan panik. Ini bukan berarti tidak boleh khawatir, sehingga kita bisa sembarangan dan mengabaikan nasihat ahli dan pemerintah. Tetapi jangan panik ini menekankan bahwa kepanikan dan ketakutan yang berlebihan itu bukan berasal dari Tuhan. Karena buah-buah kepanikan dan ketakutan yang berlebihan akan memunculkan keraguan-raguan terhadap Allah sendiri. Berarti kepanikan dan ketakutan ini bersumber dari kuasa gelap. Maka kita harus merasakan dan juga pegang terhadap gerak batin kita. Wah, kita juga dibawa saat menjadi menjauh dari Tuhan atau semakin dekat melalui gerak batin kita. Yang penting adalah bahwa kita harus menanggapi krisis dengan serius, sambil mempertahankan rasa tenang dan harapan yang tumbuh dalam batin kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, berdoa. Yesus pernah bersabda, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini dinyatakan pada saat Yesus berada di Taman Getsemani. Maka kita bisa melakukan dengan live streaming untuk menguatkan iman kita dan berdoa sambil merenungkan sabdanya. Memohon kekuatan dan juga perlindungannya tanpa henti dengan penuh iman. Lalu yang ketiga adalah percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Mungkin muncul dalam batin kita, mengapa ini terjadi? Tidak pernah ada jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan yang ini. Karena ini adalah misteri terbesar manusia. Tapi justru itu adalah pertanyaan untuk kita. Bisakah kita percaya pada Tuhan yang tidak bisa kita mengerti dengan akal budi kita? Karena kemahakuasaan Allah tidak terletak pada kemampuannya melepaskan kita dari penderitaan, dari penyakit corona ini, tetapi kasih-Nya untuk menyertai kita agar tetap kuat menanggung penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, semoga kita dikuatkan dengan renungan ini dan kita semakin mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk itu marilah kita tutup renungan pada saat ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur ya Bapa atas rahmat yang Kau anugerahkan hari ini. Kau menyegarkan iman kami dengan sabda-Mu. Kami Kau teguhkan untuk selalu tetap berharap dan mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya penyelamat kami di saat sulit ini. Biarkanlah iman kami tetap berkobar supaya seraya mewartakan kasih-Mu yang tiada henti mengalir melalui orang-orang di sekitar kami yang memberi perhatian pada kami saat kami jatuh dalam kesulitan. Kuatkanlah kami juga agar dalam keadaan sulit pun kami masih mampu menjadi sesama bagi orang lain di sekitar kami. Mereka bisa merasakan uluran kasih-Mu melalui tangan-tangan kami. Semua ini kami mohonkan kepada perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu, saya kira cukup sekian renungan saya. Semoga bermanfaat. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati. Amin.